apa aja bentuk koleksi yang tersedia di perpustakaan ini? Bentuk koleksi kita ada buku, ada CD, ada apa lagi ya? Kalau dibilang ada repository, itu kan termasuk koleksi karena dia koleksi skripsi yang udah di digital, bukan udah digital sih, memang digital yang kita kelola. Baru kita ada e-book juga, ada aplikasinya. Itu lebih kurang. Terus Bu, sistem perpustakaan ini menggunakan sistem katalog apa dan kenapa sistem tersebut ini diterapkan di perpustakaan ini? Maksudnya gimana? Sistem perpustakaan ini menggunakan sistem pengkatalogan dan kenapa sistem tersebut diterapkan di perpustakaan ini? Setiap perpustakaan itu pastinya kan punya peraturan, punya tata kelola sendiri. Dan jadi kalau yang namanya pengkatalogan itu udah nggak asing lagi di dunia perpustakaan kan. Jadi karena memang pengkatalogan itu sebenarnya sesuatu yang wajib ada di perpustakaan, ya perpustakaan kita juga menerapkan. Jadi kita pakai DDC untuk mengkatalognya, untuk mencari nomor kelasnya gitu. Jadi sesuatu yang wajib itu udah pasti untuk temu kembali. Jadi kalau misalkan kita mau cari buku, kalau buku itu nggak dikatalog dulu, gimana kita mau melakukan sistem temu kembali? Misalkan kita mau cari buku tentang agama Islam, nah kalau misalkan nggak dikatalog, nah buku agama Islam itu bisa aja entah di ujung gitu kan, nah bisa juga di depan, bisa juga berserakan. Nah makanya kita kan melakukan pengkatalogan ini biar macam diklasifikasikan dia gitu. Jadi koleksi agama Islam di kelas berapa, koleksi komputer di kelas berapa. Nah itu jadi sebenarnya tujuan untuk memudahkan sistem temu kembali informasi itu sih. Terus Bu, jenis-jenis pengkatalogan apa yang tersedia di perpustakaan ini? Jenis pengkatalogan itu kalau kalian belajar apa tuh contohnya? Ada pengkatalogan deskriptif sama pengkatalogan jadi punya klasifikasi dia kok deskriptif kan katalogan. Kita pakai pengkatalogan deskriptif juga, pakai pengkatalogan subjek. Jadi kita ada worksheet, nah itu nanti dideskripsikan tentang judul bukunya apa, baru pengarangnya dan lain-lainnya. Setelah itu kita cari subjeknya. Gitu. Kegiatan pengkatalog apa aja yang ada diterapkan di perpustakaan ini? Kegiatan pengkatalogannya gitu misalnya. Jadi kalau kegiatan pengkatalogannya itu sebelumnya kan kita kasih nomor inventaris, yaitu nomor ID buku gitu kan. Nah jadi kalau misalkan ini contoh bukunya itu, jadi ini nomor ID buku. Nah nomor ini tuh setiap bukunya itu udah pasti berbeda karena setiap buku punya nomor ID sendiri. Nah setelah itu kita pakai kertas ini. Kertas ini tuh inilah yang disebut dengan worksheet atau kertas kerja pengkatalogan. Nah jadi ini tadi yang katalog deskripsi. Nah jadi ini kita buat judulnya, baru buat pengarangnya, ISBN-nya, pokoknya semua deskripsi buku itu kita tulis di sini. Terus kita juga punya DDC. DDC itu contohnya nanti bisa kalian lihat di meja ibu itu ada. Nanti biasanya kalau misalkan saya udah buat deskripsinya, ibu itu yang menentukan nomor kelas dan juga subjeknya. Nah itu makanya saya bilang pakai pengkatalogan subjek juga. Jadi ada di situ tajuk subjek punya ibu itu. Nah jadi nanti setelah udah tahu nomor kelasnya baru ditulis di buku, baru nomor panggilnya, nah gitulah. Baru setelah itu diinput ke dalam sistem, kita pakai Slims. Setelah udah diinput ke dalam sistem, nanti dicetak barcode, dicetak juga punggung bukunya. Nanti bisa kalian lihat yang di meja depan kakak itu. Nah itu udah selesai ditempel nomor punggung dan barcode. Setelah itu nanti kita tagging pakai komputer yang putih itu. Nah itu di tagging dan ditempel RFID karena kita udah pakai peminjaman mandiri kan. Jadi RFID itu fungsinya mendeteksi buku. Jadi kalau misalkan dia belum dipinjam terus dia keluar, itu RFID-nya bakalan bunyi kalau belum dipinjam. Itu menghindari pencurian buku sih. Gitu. Sampai di situ sih kalau pengkatalogan. Berarti kalau untuk yang tadi dibilang Slims itu termasuk sistem otomasinya itu ya? Iya, benar.
Kalau untuk pengadaan bahan pustaka dan koleksi itu biasanya bagaimana datangnya? Pengadaan bahan pustaka, jadi kita sebelumnya itu kita punya Google Form, itu ada di website kita. Google Formnya itu kadang kita ini kan kita sosialisasikan ketika ada mahasiswa baru. Jadi mereka udah paham nanti untuk semester berikutnya mau mengajukan buku apa yang perlu dan yang tidak ada di perpustakaan. Nah setelah itu kita juga mengajukan semacam form juga ke dosen-dosen, ke prodi, ke fakultas, itu buku apa yang mereka butuhkan, buku terbaru yang tidak ada di perpustakaan gitu. Nah setelah mereka semua udah ngasih formnya, nanti kita seleksi lagi benar atau enggak buku itu ada di perpustakaan atau tidak. Karena terkadang kan mereka ngasih buku nih, judul-judul buku kan yang mau diajukan untuk pengadaan baru ternyata ada di perpustakaan. Nah itu makanya kita seleksi lagi. Nah kalau memang udah benar baru kita cari ininya. Jadi hasil seleksi itu tadi itu kita ajukan untuk pengadaan buku baru. Ini Bu, bagaimana cara melakukan aprobasi terhadap pengatalogan secara efektif? Gimana? Bagaimana cara melakukan aprobasi terhadap katalog secara efektif? observasi terhadap katalog? Aprobasi secara Gimana? efektif. Bagaimana cara melakukan aprobasi terhadap pengatalogan secara efektif? Observasi apa itu? Observasi terhadap pengatalogan secara efektif. Maksudnya gimana itu? Terbit ya gitu. Kalau itu kita seleksi yang berdasarkan saya bilang tadi. Jadi kalau buku-buku yang ada diajukan sama dosen, sama mahasiswa itu udah cocok, kita lihat di katalog yang dikasih penerbit gitu sih. Jadi kita observasinya itu berdasarkan benar nggak sih buku itu dibutuhkan. Jadi kita sebenarnya yang menentukan buku itu benar-benar dibutuhkan atau enggak. Karena terkadang itu tadi saya jelasin mereka butuh buku itu ternyata udah ada di perpustakaan. Jadi kan nggak perlu kita adakan lagi. Gitu. Dapat tantangan atau masalah yang mungkin timbul dalam pengguna sistem otomatis dalam pengkatalogan? Jika iya, apa aja dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Masalah yang timbul dalam pengatalogan sebenarnya jarang sih terjadi karena kan itu lebih ke petugasnya ya. Jadi paling kalau misalkan sekedar kurang pemahaman dari misalkan ini ada buku yang agak sulit nih, misalkan buku bahasa Arab. Nah jadi misalkan salah satu kan kita di sini nggak hanya satu orang yang mengatalogkan pakai tim. Jadi kalau misalkan salah satunya agak lemah berbahasa Arab, pastinya kita sama tim itu diskusi sih. Jadi kalau untuk masalah solusi itu gitu, kita lebih diskusi menentukan apa yang sebenarnya paling benar nih klasifikasi untuk sebuah buku yang memang agak kurang dipahami oleh keseluruhan gitu. Tapi kalau misalkan untuk pengguna, saya rasa itu mereka udah dijelasin dari awal pengguna baru gimana cari buku di rak, bagaimana cara melakukan sistem temu kembali informasi, cara memakai sistem informasi perpustakaan itu udah kita jelasin di awal gitu. Jadi kalaupun mereka datang nanti masih kebingungan bisa nanya petugas karena petugas kita juga standby. Itu sih. Misalnya kalau tentang perawatan yang ada di perpustakaan ini kayak perawatan pengatalogannya itu apa aja sih Bu yang dilakukan? Kalau perawatan pengatalogan ya, kalau misalkan pengatalogan itu kan sebenarnya ketika buku baru datang, nah itu kita inventaris, terus kita katalog. Nah jadi kalau misalkan cerita perawatan berarti buku itu udah rusak. Misalkan punggungnya udah lepas, terus barcode-nya udah nggak ada, terus nomor induknya mungkin yang di depan udah koyak. Nah jadi kayak misalkan nomor induknya yang saya jelasin tadi, nah jadi ini biasanya kita punya nomor khusus. Jadi stempel itu nggak hanya di depan, ada di halaman khusus. Kayak kita di sini di halaman 19 salah satunya. Nah di situ kita buat juga nomor induk ini. Jadi ketika ini terkoyak, mungkin sama mahasiswa yang minjem terkoyak, masih ada di halaman sebelumnya nomor itu. Jadi bisa kita ketik ulang barcode-nya di sistem, kita tempel lagi kalau memang barcode-nya hilang. Kalau memang ininya terkoyak, kalau memang punggungnya yang lepas, kita print lagi, kita tempel lagi. Itu sih perawatannya. Berarti itu masuk Ya terus pun kan biar nggak cepat koyak, kita lakban lagi gitu.
kita pakai lakban, jadi nggak cuma ditempel gitu aja, karena kan kertas kita memang udah kertas tempel, cuman kita lakban lagi biar lebih kuat, biar nggak cepat koyak gitu. Berarti itu ya masuk dalam siklus pemeliharaan ya Bu. Jadi misalnya ada buku-buku yang Iya. berarti dia balik lagi kemari nanti jadinya. Iya, nanti balik lagi ke bagian pengolahan nanti. Itu di bagian pemeliharaan, itu beda. Jadi pemeliharaan ini pun termasuk ngeprint label, ngeprint barcode yang udah rusak atau koyak gitu. Detail lagi tentang sistem otomasi yang digunakan di perpustakaan UNSU ini. Sistem informasi perpustakaan kita menggunakan SLIMS. Jadi pasti mungkin kalau SLIMS sudah nggak asing ya sama kalian. Itu open source. Nah, jadi di situ setiap pustakawan itu punya akun masing-masing ketika login. Jadi untuk sirkulasi beda, untuk pengkatalogan juga beda. Karena kan kalau pengkatalogan ini dia lebih ke input buku gitu kan. Jadi yang di input itu semua yang ada di worksheet tadi yang saya jelasin. Ada judulnya, ada pengarangnya, ada ISBN-nya, kota terbit, penerbit gitu. Nah, itu semua di input ke dalam sistem. Setelah itu kan ada itu bagian namanya bagian bibliografi. Nah, jadi setelah udah kita input, di situ juga ngeprint barcode, ngeprint label gitu. Nanti ketika kalian ada mata kuliah otomasi perpustakaan, biasanya sama dosennya pasti disuruh coba nginstal SLIMS. Nanti bisa kalian lihat sendiri gimana cara coba-coba masukin identitas buku ke dalam gitu.